warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman obrolan kita. Gimana kabarnya hari ini? Sehat? Puasanya masih lancar kan? Nah, teman-teman obrolan kita pada episode kali ini kita akan mengobrol, akan sharing-sharing pengalaman dan salah seorang YouTuber asal Kota Bogor. Tapi sebelum saya hubungi narasumber kita, yuk sama-sama klik like-nya, komen, share, nyalakan notifikasinya, dan klik subscribe karena subscribe gratis teman-teman. Yuk sama-sama kita hubungi narasumbernya. Ini kru-krunya semua. Iya Kak. Oh, Kak Ica, terus Kak Nur Aziza sama Yang satu itu operator kita namanya Kak Ade. Kalau kakak sendiri namanya siapa? nama saya sendiri Agus Supriyatna. Dipanggil Kak Agus ya. Bentar. Kak Agus sendiri akhir-akhir ini kerjanya ngapain aja Kak? Kegiatannya. Selain nge-YouTube, kita admin pondok pesantren. Pondok Masya Allah. Kenapa? pesantren di mana? Oh, pesantrennya adanya di daerah Bogor, tempatnya di Citayam, Kampung Desa Pabuaran, Kecamatan Bojonggede. Kalau kakak sendiri sekarang tinggal di mana? Kalau boleh tahu. Kalau tinggal nggak begitu jauh dari tempat kerja ataupun pondok pesantrennya, kurang lebih 2 kilo dari Nama channel YouTube kakak apa? nama channelnya Asiknya TV. Itu Udah berapa lama tuh? Apa? Udah berapa lama? Kalau untuk channel Asik TV, kita memang sudah dari 2018 akhir. Cuma sempet nggak keurus ataupun vakum, itu kita berhenti setahun. Mulai lagi untuk konten itu di Januari. Kita mulai lagi Januari membuat konsep baru, konten baru dengan personil baru, dan alhamdulillah di tanggal 19 Februari kita sudah dimonetize oleh pihak YouTube. Masya Allah. Oh jadi cuma butuh waktu 2 bulan ya kak untuk dimonetasi? Kalau untuk dimonetize nggak butuh 2 bulan sih, dari aktif Januari tanggal 19 Februarinya dimonetize, berarti kurang lebih sebulan lebih, cuma belum ada 2 bulan. Alhamdulillah kita ngajuin lagi di akhir Februari, itu akhir Januari kita ngajuin lagi, terus tanggal 19-nya nerima email lalu di selamat channel Anda ataupun akun Anda sudah dimonetize oleh pihak YouTube. Jadi sampai sekarang kalau dari tanggal 19 sampai sekarang itu kurang lebih 2 bulan kita sudah menjalani YouTube yang dimonetize. Bagi tips and triknya nggak kak biar bisa cepet dimonetize sama YouTube? Kalau ya untuk tips, ada beberapa tips ataupun beberapa yang yang YouTube pemula itu memang harus tahu, ataupun gimana sih cara jadi YouTubers. Kan kebanyakan kita tuh jadi YouTubers tuh terkaya ya. Kayak ya kita sudah kenal sebagai YouTube se-Asia yaitu Atta. Kita ngeliat kehidupan Atta ini gini kayaknya enak banget. Jadi YouTube kayak sebenarnya YouTube itu nggak mungkin ketika kita kerja keras kita ataupun sesuatu yang kita buat pasti ada hasilnya. Jadi nggak subscribe banyak itu kita jadi langsung kaya, enggak. Ataupun wah view kita nontonnya banyak, ada yang banyak nih jutaan. Kalau emang belum dimonet dan itu belum terdaftar di YouTube ya sia-sia. Jadi kalau untuk pemula udah berkarya gini aja maksudnya.
terus buat konten, terus bikin video, dan setelah untuk penguploadan tuh setelah, jangan berpatokan untuk gimana ya caranya 4.000 jam tayang, 1.000 subscribe. Itu kalau kita mikirin ke situ untuk YouTube pemula, ya meskipun saya pemula, tapi insya Allah kita bagi sharing, bagi pengalaman yang saya alami ketika kita berpikirnya satu tujuan yang itu 4.000 jam tayang dan 1.000 subscribe, itu kita malah putus asa. Bahkan kita nggak semangat untuk membuat konten. Karena setiap kita buat konten, setiap kita upload video kita selalu melihat sudah berapa ya jam tayang saya, sudah berapa ya subscriber saya. Itu yang selalu kita jadi patokan di pikiran kita. Setiap kita ngupload itu kita selalu kita lihat lagi, bertambah gak ya? Aduh kok nggak bertambah, kok segini bertambahnya. Itu yang membuat kita bikin kecil hati dan aduh masih lama banget 4.000 jam tayang. Sedangkan 4.000 jam tayang satu hari aja 24 jam. Dan video kita paling lama 13 menit. Dan itu juga kalau ada satu orang yang full nonton 13 menit kan Kak. Tapi kalau nggak ada, itu minimal aja kita YouTube pemula ketika 4.000 jam tayang tembus, itu kita harus mempunyai 250 penayangan, 250.000 penayangan dalam 1 menit rata-rata orang nonton. Jadi, kalau misal kita mau cepat untuk dimonetisasi dalam menembus 4.000 jam tayang itu, kita harus mempunyai view 4.000 view dalam satu orang itu nonton 1 jam video kita. Jadi 4.000 orang yang nonton dan 1 jam satu orang yang nonton. Kan kalau berpikir ke situ kan, ya ampun, besar banget, ya ampun, susah kayaknya. Kan terkadang memang YouTube untuk jam tayang yang lebih sulit daripada subscribe. Kalau subscribe nantinya juga akan datang sendirinya. Jadi gitu Kak. Gimana mungkin Kak Agus bisa sedikit sharing sama kita gimana cara Kak Agus pas waktu pertama mulai bikin asiknya TV sampai kayak Kak Agus bilang tadi sampai satu video itu bisa ditonton 40 kali. Jadi gini, nah untuk trik lagi, mungkin kalau yang mencoba ya silakan, nggak coba juga nggak apa-apa. Yang jelas di sini saya pribadi sudah mengalami sendiri bagaimana untuk kenapa sih setiap video yang kita nonton itu kok view-nya dikit ataupun berkurang ataupun bahkan nggak sama sekali ditonton, diminat sama orang kan gitu ya. Jadi ada yang YouTube pemula itu ketika dia sudah membuat video ataupun konten, itu dia main upload aja. Sebenarnya ada tata cara bagaimana kita mengupload YouTube yang benar, bagaimana kita menyesuaikan judul yang benar, itu ada caranya ketika kita memang sudah pengen publikkan video kita ke masyarakat. Jadi nggak sembarang untuk kita punya video, lalu kita upload dan kita sebarkan. Enggak. Jadi bagaimana kita bisa direkom oleh pihak YouTube, jika memang itu kita sendiri aja masih ada pengeditan, masih ada pembenaran ataupun settingan. Jadi saran saya, uploadlah video itu sebelum kita publikkan. Jadi dipribadikan dulu. Nah, ketika sudah dipribadikan, uploadan sudah selesai, baru kita edit ataupun kita pengaturan lagi di yang Google satu lagi ataupun YouTube Studio, kita buat lagi kreatornya. Setelah sudah kita perbaiki, sudah kita cek, tidak ada pembenaran lagi ataupun tidak ada untuk yang disetting lagi, baru kita publikkan. Jadi intinya sebelum kita ngupload, kita buat pribadi dulu, dan apa yang kita ganti judulnya, ganti tombolnya, ganti sesuatunya yang kita perlu tag, dan itu deskripsinya itu awali dengan kata judul kita. Bahkan kalau bisa kita tambahin kata kunci yang ada di judul kita. Jadi gitu Kak. Kalau boleh tahu Kak, ini asiknya TV, isinya itu tentang santri-santri di pesantren ya Kak? Oh ya, kalau Asik TV memang kan namanya Asik TV, kita nggak buat konten yang tetap satu ya Kak ya.
Kita misalnya konten komitmen, misalnya tentang prank ataupun tentang komedian, kita nggak gitu. Jadi sesuatu yang ada di Asika TV itu kita mulai dari religi, kita mulai dari anak zaman sekarang ataupun anak kecil, terus zaman sekarang yang bahasanya kalau di YouTube itu bocil lah, inilah itu. Makanya kita nggak nentuin konten yang dimana kalau kita kontennya terpaku satu itu kan terbatasnya gini, nggak selalu ide yang selalu kita ciptakan itu sesuai dengan konten yang kita harus komitmen. Jadi kalau Asika TV itu bahasanya netral ataupun campur bahasa, kita mah gado-gado. Cuma satu yang jelas kalau Asika TV ketika ngupload itu ada salah satu peran dari Asika TV. Kalau tidak ada peran dari Asika TV, itu bukan Asika TV. Jadi gitu. Jadi nggak sembarang juga kita ngupload video yang nggak ada kru-kru ataupun pemain-pemain Asika TV. Kalau boleh tahu, anggotanya berapa orang? Kalau untuk Asika TV, personilnya itu hanya 6. Cowok 3, cewek 3. Oh, yang itu ya, yang masuk di konten terus. Iya, itu yang masuk konten terus. Andaikan walaupun tidak ada 1 orang ataupun 2 orang yang nggak ada, cuma selagi itu masih ada personilnya Asika TV, itu kita masukin di channelnya Asika TV ketika video-video yang lain ataupun konten yang lain. Tapi obrolan kita juga jadi kembanginnya gini aja Kak, bahasa saya ataupun ini, kita mah jangan mikirin jam tayang, jangan mikirin subscribe, yang kita pikirin itu ataupun yang kita motivasi itu ke YouTube lain, bagaimana mereka senang ataupun bagaimana membuat konten itu, membuat video itu menjadi suatu kehobian. Jadi masyarakat ternyata bukan melihat entah dia uploadnya seminggu sekali ataupun setiap hari. Masyarakat tuh melihat bagaimana channel ini aktif. Ketika channel kita aktif, itu masyarakat yang sendiri yang menilai. Oh, ini aktif tiap hari dia upload ataupun seminggu 3 kali dia upload. Ada loh, ada penguploadan yang dimana untuk kita tonton. Jadi enggak ntar buat ini tahu-tahu kontennya hilang lagi sebulan 2 bulan, tahu-tahu hilang terus ada lagi. Itu yang membuat masyarakat ataupun penonton, ini kok nggak jelas, ini kok channel nggak jelas, jadi gitu. Jadi penonton jangankan buat subscribe channel kita, buat nonton aja dia malas. Jadi ya begitu, ketika dimana channel kita selalu udah dah capek dah bikin konten yang ada nggak ada yang nonton, bukannya nggak ada yang nonton, udah upload mah terus upload. Dan jangan, yang saya bilang, jangan mikirin 4.000 jam tayang, jangan mikirin subscribe. Nantinya juga mereka tahu sendiri bahwasanya oh ini aktif, seenggaknya itu ditonton walaupun 1 menit, dan itu dilihat video kita dilirik sama masyarakat. Jadi gitu. Iya. Halo? Ya, halo. Ya, kan tadi Kak Agus bilang kalau Asiknya TV itu isinya video sehari-hari. Jadi Iya. jadi bisa dibilang Asiknya TV itu kayak vlog dari anggota Asiknya TV ya Kak? Iya, memang kalau untuk kontennya Asika TV emang kehidupan sehari-hari. Jadi ada beberapa video kita yang memang nggak pakai skenario. Jadi kita bikin nggak skenario tapi sesuai karakter-karakter mereka. Jadi kita misalnya kita mah hanya bikin alur, nanti kesini alurnya ya. Cuma ketika skenario masing-masing itu mereka yang punya sendiri. Jadi bahasanya otodidak dari mereka sendiri. Jadi seakan-akan nggak ada kamera, dan itu seakan kayak ngobrol aja, kayak kumpul. Kalau ngelihat YouTube sekarang mungkin kebanyakan ketika dimana kayak kehilangan motivasi ataupun apa ya ide lagi untuk
bikin YouTube atau bikin konten itu yang selalu kita buat kedepannya itu selalu memikirkan ini udah cuma kita memang setiap minggu ataupun setiap bulannya kita rehab. Nah, penurunan apa penaikan dalam video kita. Nah, terkadang kita kalau sebulan itu rapat, maksudnya rapat sama anggota Asik TV, ini loh yang kurang, ini loh. Jadi sesuatu nggak dilepas ketika kita bikin konten aja. Ketika bikin konten aja kita kumpul, enggak. Tapi di luar bikin konten, kita saling sharing, coba yang lain pemasukannya apa. Untuk kedepannya ini kita buat apa, ini buat apa. Yang terpenting kita bagaimana nih Asik TV nggak baku banget, nggak video apa aja yang dimasukin, nggak. Jadi selagi masih ada personil yang Asik TV, baru kita masukin ke konten Asik TV. Walaupun itu viralnya kayak gimana, kalau nggak ada kontennya Asik TV, kita nggak bakalan ngambil ataupun untuk memamorkan channel kita dengan video orang lain. Jadi gitu Kak. Meskipun itu nggak kena copyright ataupun nggak kena hak cipta. Kayaknya Kak Nunu Ya. mau bertanya Kak Aziza. Ya Kak, siapa yang satu lagi kita belum kenal ini. Kan Kak Ica, Kak Nur Aziza, Sama Kak Ade. sama Kak Ade ya. Kenalin dulu. Kak Nur Aziza lagi bawa mobil apa gimana? Lagi nongkrong di mobil. Ini lagi di atas mobil, lagi kepanasan. Udah Kak Ade. Soalnya kalau di luar ribut. Berdekatan ya rumahnya ya? Enggak Kak, Deketan sama masjid. Apa? Deketan apa? deketan rumah semua. Beda, ada yang di Saya sama Kak Ade sekomplek. Kalau Kak Aziza beda komplek. Oh. Punya studionya berarti ya? alhamdulillah punya. Iya dong. Apa nanti main ke Makassar ya? Makassar. Iya Kak. Makassar. Kita banyak teman-teman di Makassar. Sama YouTubers Makassar sama ada. Cuma di bulan ini kita mau ke 2 tempat dulu, Jogja sama Bandung. Insya Allah nih. Habis corona. Iya. Ya, corona nggak corona sama aja sih. Di sini nggak ada PSB ataupun apa lockdown. Oh, di Bogor nggak diterapin PSBB ya Kak? Diterapin, cuma nggak semua yang dimana. Maksudnya kalau di perumahan kita ya enggak. Maksudnya kalau sore ya kita lihat ada aja yang ngabuburit, yang nyari makanan. Jadi bahasanya ada himbauan, tapi kan nggak diirohin banget gitu. Acuh. Cuma bagi YouTubers mah nggak ada lockdown mungkin. Tapi kita bertiga lockdown. Ini kakak-kakak kuliah apa udah lulus? Alhamdulillah semuanya udah lulus Kak. Alhamdulillah udah lulus. Udah punya kehidupan masing-masing. Beda apa satu jurusan semua, satu kampus? Beda. Beda jurusan, beda kampus semua Kak. Oh, kalau Kak Ica? Kalau saya dari jurusan Ilmu Kelautan dari Universitas Hasanuddin. Kalau Kak Aziza? Kalau aku dari Polimedia, jurusan multimedia. Memang jurusannya ke arah perfilman, yang arah ini, yang ke YouTube gitu. Nah, kembangin. Nah, kalau yang kakak lagi? Nah, jadi silaturahmi kan gini nih, jadi sahabat lagi, dapat teman lagi. Sebenarnya ketika kebanyakan memang kalau saya pribadi saya nggak pernah tampil di dalamnya Asik TV. Hanya satu yang saya tampil itu di makan mie saga.
Itu saya sekali tuh tampil. Terus sebagai Dan apa itu, dong? Editor. kenapa? Terus sebagai apa? Di Asiknya TV. Sebagai manajemennya, sebagai editornya, sebagai kameramennya, Oh, sebagai di balik layar. Dia sebagai helper. Bisa semuanya. 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 Jadi mereka cuma ada channel saya sendiri tuh ada. Tuh yang saya GG channel 20 itu saya tentang fotografer. Itu saya sendiri. Cuma saya kembangkan ini Asik TV yang dimana memang Asik TV sudah alhamdulillah masa sudah menghasilkan, bahkan sudah kita cairkan ataupun ada penghasilan dari YouTube, ya kita kembangkan. Jadi yang bagi pemula mah jangan putus asa ketika ngelihat jam tayang masih ratusan ataupun di bawah 1000. Kalau ngelihat itu Kak, nih saran saya untuk yang lain-lain ataupun yang sedang nge-YouTube dan itu masih jauh subscribe-nya, kan banyak pertanyaan, ya ampun susah banget, bahkan ada subasub lah, apalah. Terkadang tuh kita, ya terkadang itu kita terpaku aja. Kita terpaku sama kapan sih rasain punya 1000 subscribe, kapan sih view saya sehari bisa tembus di 3000, kan gitu kan ya. Ini banget. Nah, jadi gini, ketika memang kita lihat penguploadan video kita dalam sehari, kita lihat berkembang apa enggak. Kalau misalnya biasanya kita sehari dapat 200 view, ketika kita buat video lagi, terus kita upload lagi, ternyata nggak nyampe 200, berarti trik kita, berarti video ini penonton kurang nih. Berarti kita buat konten yang gimana, kan kalau kakak mah sebenarnya enak kalau jadi kakak, kalau channel kakak sebenarnya enak. Obrolan kita namanya obrol, sesuatu apapun yang kita obrolin. Jadi kakak angkat tentang yang viral-viral, kakak angkat lagi, kakak boomingin lagi. Salah satunya dimana ketika viral itu menjadi enak lagi dibahas, dikorek lagi sama masyarakat. Oh, ini enak nih, dibahas lagi. Meskipun itu udah viral yang lama ataupun viral yang setahun yang lalu. Cuma kalau ketika kita angkat lagi dan kita cari topik-topik yang itu fakta, bukannya hoak yang zaman-zaman sekarang penuh hoak. Jadi ya Kak. Jadi yang kita perlu ini tuh bagaimana kita mengangkat sesuatu yang viral itu dengan keadaan yang fakta, dengan sesuatu yang real, yang nyata. Ini loh adanya. Jadi nggak menyebarkan hoak yang sesuatu yang buat pamor kita, tapi menjadi bumerang kita. Kayak salah satu YouTubers asal Bandung, ya kan? Iya. Yang ini. Iya, asalkan saya nggak mau menyebut namanya karena memang oke lah kita sebagai pe-YouTubers ada tata cara ataupun ada peraturan kita untuk jadi YouTubers. Nggak selalu YouTubers itu dia sesuatu yang oke, kalau konten dia prank oke, karena itu memang prank. Pranknya sesuatu yang dibuat. Tapi kalau prank emang merugikan seseorang, kenapa nggak harus kita sebagai kita netizen, sebagai kita penonton, sebagai kita sebagai penghobi YouTube, kenapa kita nggak bisa menegur ataupun mengasih teguran yang baik? Itu nggak baik emang konten itu. Karena gini, udah keadaan corona begini, keadaan lockdown begini, keadaan setiap masyarakat yang memang memerlukan sesuatu bantuan, itu kan udah pasti kan, masyarakat udah mengharapkan pemerintah bagaimana ini tentang wabah ini, karena memang siapapun dari masyarakat kita nggak ada yang mau terkena wabah ini. Cuma makanya pemerintah menghimbau jangan lockdown di rumah, jaga keluarga kita masing-masing, kan gitu. Cuma pemerintah menjanjikan sesuatu yang nanti dapat sembako, dapat himbauan dari bantuan dari pemerintah, kan gitu kan? Cuma benar gak? Ya benar. Iya, ketika itu masyarakat masyarakat lockdown di rumah. Mungkin kalau saran saya pribadi, mungkin kalau lockdown sebagai untuk jadi orang kaya, dia mungkin enak, lockdownnya enak.
Tapi sebagai kayak kita, orang-orang terbawah ataupun orang-orang menengah, kita nggak mikirin bagaimana lockdownnya dia. Bahasanya lockdown nggak lockdownnya, apakah kita dipikirkan tentang keberadaan kita, ekonomi kita, tentang pengemis-pengemis yang ada di kita, di Indonesia terutamanya, apakah dia termasuk orang-orang lockdown? Kan enggak. Dan satu, udah masyarakat ditakuti dengan wabah ini, kita diuji sama Allah, dan pemerintah kita juga diuji sama Allah bagaimana. Kalau andai kan nggak di lockdown begini, memang kemungkinan lebih berat imbasnya nanti ke depannya apabila menular kan gitu. Cuma ini ketika masyarakat lagi butuh sembako, lagi butuh sesuatu yang memang diharapkan, tahu-tahu ada YouTubers yang ngeprank dengan bagi-bagi sembako yang di dalamnya itu sampah. Kan siapapun ngelihat mengirisnya gini, jangankan sampah ya, sesuatu dibohongin aja dia kayaknya kecewa, kan gitu kan ya? Kayak kita mengharapkan sesuatu, terus dikasih sama orang, taunya nggak sesuai ataupun kita dibohongin, itu aja kita marah. Marahnya gini, ya udahlah kalau emang nggak ada, jangan ngerjain saya, kan gitu kan ya? Biasanya kan gitu. Cuma ini terkadang udah ngerjain buat ngeprank pakai sampah. Seakan-akan tuh yang dibagikan itu sampah, tempat sampah. Itu loh yang kita gregetannya bagi pe YouTube terus sama emang asik ke TV. Jadi nganggap orang lain tuh sampah ataupun tempat sampah. Yang dikasih sampah, kan yang dikasih sampah mah hanya tempat sampah kan? Coba. Ya kita terima gak ketika kita Ya, teman-teman, minta maaf nih. Jaringan dari narasumber kita lagi bermasalah. Jadi, dengan sangat terpaksa, perbincangan kita pada episode kali ini selesai sampai di sini. Tapi tenang teman-teman, jangan berkecil hati. Jangan lupa nantikan video-video kita selanjutnya. Dengan cara subscribe ya, dan nyalakan notifikasinya biar kalian gak ketinggalan. Terima kasih teman-teman. Dadah!